sepertinya itu saja. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan hormat. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu moderator. Ini suara saya kedengaran apa gimana? Jelas ya? Kedengaran, Pak. Dengar, Ya, Pak. jelas. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di himpunan sudah menginisiasi menyelenggarakan forum ini, juga kepada Bapak Kaprodi, ini bos saya di Prodi. Terima kasih banyak sudah memberikan ruang kepada kita semua untuk berbagi, berdiskusi bersama. Teruntuk Bapak, Ibu dosen semua, terima kasih banyak sudah support. Bapak pimpinan, Bapak Wakil Dekan 3 tadi sudah memberi sambutan yang sangat apik sekali. Saya langsung termotivasi untuk berdiskusi. Ya, ini saya boleh share itunya ya, screen-nya ya. Iya, Pak, boleh. Silakan. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua. Saya akan mencoba memulai diskusi kita tentang SDGs dan pendidikan non formal. Ini di akhir-akhir nanti saya mencoba merumuskan gagasan tentang bagaimana seharusnya pendidikan non formal, program-program ke depan kita nanti itu mesti direlevansikan dengan Sustainable Development Goals. Sebelumnya saya ingin kasih brainstorming dulu bahwa SDGs itu adalah lanjutan dari MDGs gitu, Millennium Development Goals. Oke, jadi sejarahnya begini, SDGs itu muncul karena MDGs itu dianggap kurang bisa menjadi standar pembangunan internasional, terutama dari negara-negara berkembang. Nah, di awal-awal itu MDGs hanya diperuntukkan untuk negara berkembang yang kurang maju, termasuk Indonesia pada saat itu. Dia state center oriented, dia berpusat pada negara begitu. Sehingga pendanaan untuk pembangunan itu single funding dari negara semua. Nah, orientasinya hanya 3. MDGs ini hanya berorientasi pada 3 hal. Yang pertama, people, place, dan prosperity. Manusia, orang, tempat tinggal, dan prosperity, kemakmuran begitu. Hanya 3. Kemudian beberapa juga faktor krisis global, ini termasuk krisis pangan, krisis energi, dan lain-lain. Nah, karena MDGs ini dianggap gagal, beberapa tahun 2015 kemarin digagaslah itu tentang Sustainable Development Goals. Nah, ini muncul karena kritik pada konsep pembangunan pada umumnya. Jadi sebelum MDGs ini segala sesuatu itu masih berpusat pada pertumbuhan ekonomi. Jadi sehingga aspek sosial budaya itu mulai ditinggalkan waktu itu. Makanya muncullah SDGs. Nah, tolak ukur keberhasilan MDGs juga pembangunan dengan melihat indeks pembangunan manusia. Nah, SDGs ini lahir dengan 3 pilar utama, 3 paradigma utama, ada 5 ya. Yang pertama people, planet, peace, partnership, dan prosperity. Ada orang, ada planet, bumi kita, perdamaian, kemitraan, dan kemakmuran, kesejahteraan. Nah, ini 5 pilar. Kalau tadi MDGs ada 3 pilarnya, kalau ini ada 5 pilarnya. Nah, begitu kira-kira arah perubahan MDGs menjadi SDGs.
Nah, ini ada perbedaan. Tahun 2010 sampai 15, MDGs itu diperuntukkan hanya untuk negara berkembang di dunia, termasuk kita, Indonesia, negara berkembang. Hingga saat ini pun sepertinya kita masih menjadi negara berkembang, belum menjadi negara maju, walaupun beberapa tahun belakangan terakhir Indonesia sudah dinobatkan sebagai negara berkembang, tapi secara makro bisa jadi iya, tapi pada konteks mikro kita masih sangat jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga kita. Yang kedua tadi itu single platform, hanya dari negara, pembiayaan dari satu sumber saja. Jadi masih di MDGs itu masih ada kesan diskriminatif, negara utara dan negara selatan gitu ya, negara maju dan negara berkembang. Targetnya yang kelima itu targetnya adalah memenuhi capaian setengahnya dari target. Sementara SDG sampai 2030 nanti, mulai 2015, diperuntukkan ini untuk seluruh negara maju dan berkembang di dunia. Jadi tidak lagi hanya untuk negara berkembang. Jadi ide dasarnya sebenarnya di sini adalah gotong royong. Ide dasarnya adalah seluruh negara, baik maju maupun berkembang, harus bersama-sama membangun peradaban global, peradaban dunia yang lebih baik. Nah, platformnya ini multi platform. Jadi POAP ya istilahnya. Ini ada pemerintah, ada organisasi masyarakat dan media, akademisi, dan filantropi. Pembiayaan pembangunannya kita itu bisa berasal dari banyak sumber. Kemudian juga idenya ramah hak asasi manusia, dan targetnya zero goals di tahun 2030, target yang lebih ambisius kan. Nah, ini dikatakan bahwa tahun 2010 sampai tahun 2015 ternyata MDGs mengalami banyak kegagalan. Nah, terutama karena ini nomor 1 dan nomor 5. Nah, ini saya percepat aja ya. Prinsip SDGs itu tadi ada 5, tadi ya, people, prosperity, peace, partnership, dan planet. Ini saya lompat saja. Nah, di dunia SDGs itu Sustainable Development Goals ada 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Nah, ini yang mau kita capai di tahun 2030. Nah, namun Indonesia telah meratifikasi SDGs ini ke dalam Perpres nomor 59 tahun 2017. Jadinya Indonesia tetap memperjuangkan 17 tujuan utama SDGs, tapi targetnya turun. Kalau dunia targetnya 169, kalau Indonesia targetnya 94. Nah, cuma di indikator kita, indikator sasaran nasional kita itu 319 indikator, sementara di dunia hanya 214 indikator. Ini nanti bisa dibaca di Perpresnya tahun nomor 59 tahun 2017. Nah, apa itu SDGs? SDGs di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga, pertama, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, pembangunan yang menjamin keadilan, dan terlaksananya tata kelola kelembagaan yang baik. Nah, ini pola perannya ada 4 yang POAF tadi itu. Kalau pemerintah dan parlemen, ini pemerintah P-nya, ini mereka merumuskan penetapan indikator dalam setiap target sasaran. Nah, itu tadi termasuk membuat ratifikasi SDGs itu ke dalam Perpres itu. Kemudian pengembangan kebijakan regulasi, penyiapan data informasi, sosialisasi, komunikasi dan advokasi, kemudian monif dan pendanaan. Itu tugasnya pemerintah dan parlemen terkait SDGs gitu. Nah, yang O-nya itu ormas dan media. Nah, ini apa yang dilakukan ormas dan media? Mendiseminasi advokasi pada masyarakat, memfasilitasi program kegiatan di lapangan, pembangunan pemahaman publik, monitoring, dan pelaksanaan. Ini nanti akan ketemu PNF kita itu sebenarnya mau apa gitu. Apakah masih mau seperti PNF zaman dulu, atau berani mengambil peran berubah, mentransformasikan diri agar bisa selangkah lebih maju gitu. Kemudian akademisi dan pakar, ini khusus teman-teman guru-guru semua, senior-senior, saya kira memang
akademisi, pakar itu sangat berperan sekali di dalam SDGs. Pertama, peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi, kemudian riset-riset kebijakan, terutama khususnya yang mengenai 17 indikator. Nah, riset kita nanti juga bisa diarahkan untuk menelusuri ulang seberapa jauh pemerintah, seluruh sektor yang terlibat di dalam SDGs itu berhasil. Jangan sampai nanti kita gagal juga seperti MDGs gitu. Kemudian F, advokasi pelaku, ini organisasi bisnis gitu ya. Advokasi pelaku usaha, fasilitasi program kepada pelaku usaha, peningkatan kapasitas dan dukungan pendanaan. Ini sifatnya kolaborasi. 4 ini harus berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan global SDGs. Kalau kita di ratifikasinya itu namanya TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, coba kita arahkan ini ke pendidikan gitu. Nah, di RPJMN 2020-2024 ini miliknya Kemendikbud ya. Dari visinya Pak Jokowi, ini pengen terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Ini visi nasional kita, visi presiden saat ini. Nah, visi ini kemudian diturunkan lagi oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, sebagai apalagi namanya visi di RPJMN nasional kita ini 2020 sampai 2024. Jadi Kemendikbud ingin membangun sumber daya manusia yang pekerja keras, dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Ada dua caranya, ada dua strategi yang didorong oleh Mendikbud. Pertama, untuk mencapai visi tujuan RPJMN ini ada dua gitu. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan. Dua ini nanti turun lagi menjadi indikator dan sasaran banyak sekali. Lantas, bagaimana dengan pendidikan non formal? Nah, ini salah satu cara untuk mencapai RPJMN sampai 2024. Ini baru-baru ini lagi ribut-ribut ya sekarang ini, lagi ramai sekali tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu. Bahkan muncul segala macam program Mendikbud untuk mendukung praktik kampus merdeka, praktik merdeka belajar. Tujuannya utamanya adalah pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kita sangat berharap sekali pendidikan kita berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, baik pendidikan formal, non formal, dan informal. Ini cara kerjanya adalah lagi-lagi kolaborasi, lagi-lagi gotong royong gitu. Tapi alhamdulillah karena semangat gotong royong berapa tahun terakhir ini sudah mulai menyeruak begitu ya di ruang publik. Dulu gotong royong itu masih menjadi narasi lokal aja, tapi sekarang alhamdulillah narasi gotong royong sudah menjadi isu nasional. Semoga gotong royongnya bisa membuahkan hasil. Nah, kecuali kalau gotong royongnya oligarki, ya itu nanti arahnya jadinya bangsa kita dijual gitu. Tapi semoga benar-benar berangkat dari nafas Pancasila, berangkat dari nafas gotong royong keindonesiaan kita. Ini kira-kira peta jalan pendidikan di Indonesia nih. Nah, sekarang kan lagi gencar dibangun tuh di mana-mana infrastruktur dan teknologi, kebijakan terus direvisi, pendanaan ditingkatkan. Intinya partisipasi masyarakat lokal mulai masuk, mulai terlihat di dalam praktik atau program-program pembangunan, apakah itu yang diinisiasi oleh swasta maupun diinisiasi oleh pemerintah. Nah, ini termasuk kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Ini saya tidak usah jauh-jauh ke sana. Nah, bagaimana dengan pendidikan non formal? Pendidikan di dalam SDGs itu ada di dalam goal 4, nomor 4. Nah, tujuan 4 gitu ya, pendidikan berkualitas. Tujuannya adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Nah, ini PNF sudah bisa
meneropong, membayangkan, menggambarkan di dalam kepalanya bahwa Sustainable Development Goals itu memang mengharapkan agar pendidikan kita itu dilakukan, kesempatan belajar itu dilakukan sepanjang hayat. Artinya dari muda sampai tua itu tetap bisa mendapatkan pendidikan gitu. Pendidikan yang berkualitas tetap ya. Oke, jadi mengapa kita ingin membangun pendidikan formal? Nah, ini ada dua nih istilah, ada pendidikan dan pembangunan. Nah, kira-kira begini, pendidikan itu merupakan usaha untuk diri manusia ya. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang menunjang pembangunan. Sedangkan pembangunan merupakan usaha dari diri manusia dan dapat menunjang pendidikan. Jadi pembangunan dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, lalu bagaimana relevansi pendidikan non formal dan SDGs, terutama program-program kita? Kita ingin program kita diarahkan kemana? Itu kan ada berapa tadi? Ada 17 tujuan. Nah, teman-teman saya kira bisa mengambil beberapa saja, tidak usah semuanya. Program PNF saya kira sangat relevan dengan tujuan yang pertama, SDGs yang pertama yaitu kemiskinan. Teman-teman, beberapa program, apakah itu programnya dari lembaga PNF, satuan pendidikan, saya kira bisa diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, terutama di lingkungan kita, gitu ya. Kemudian kita juga bisa terlibat atau mengarahkan program kita untuk mengurangi kelaparan. Caranya gimana? Ini teman-teman bisa terlibat merumuskan program di bidang pertanian. Kemudian tentu tujuan yang keempat, ini pendidikan yang bermutu. Nah, teman-teman yang punya lembaga pendidikan non formal, saya kira harus punya standar mutu yang jelas, harus punya arah yang jelas, agar di tahun 2030 kita bisa mencapai, mencapai pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang inklusif, bermutu, dan sepanjang hayat. Nah, program-program juga itu bisa berkaitan dengan kesetaraan gender. Jadi teman-teman khususnya ya di pendidikan non formal, jangan lagi terkungkung pada program-program yang yang selama ini kita lakukan, begitu ya. Harus berani mengambil program-program yang lain. Nah, ini ada G10 ketimpangan, kemudian isu-isu perubahan iklim, isu-isu perdamaian dan kemitraan. Itu kira-kira arah program kita bisa diarahkan ke situ. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dari 17 indikator. 17 tujuan. Nah, kendaraan apa yang kita bisa gunakan untuk berjuang? Nah, teman-teman, saya kira ada banyak sekali lembaga pendidikan non formal, satuan pendidikan non formal, ada PKBM, bisa lewat LKP, bisa lewat taman bacaan, bisa lewat kelompok belajar bersama, SKB, atau teman-teman bisa terlibat di dalam NGO atau LSM, teman-teman bisa terlibat di dalam lembaga riset atau bahkan membuat lembaga riset sendiri. Nah, ini juga teman-teman yang punya UMKM ini saya kira bisa mengadakan program-program yang tidak hanya fokus pada ekonomi, tapi bisa mengarah pada sosial, bisa mengarah pada membantu orang-orang miskin melalui pelatihan dan sebagainya ya. Kemudian ada lembaga PAUD, ada penitipan anak. Nah, ini tidak boleh lagi terkungkung pada program-program lama, ide-ide lama. Harus berani menyentuh isu-isu yang ada di dalam Sustainable Development Goals. Isu-isu dari 17 itu, tujuan itu, saya kira teman-teman harus bisa merumuskan program yang relevan dengan SDGs kita. Gitu. Oke, ini contoh program ini. Contoh program, kalau ini tadi kendaraan yang kita bisa gunakan untuk berjuang gitu ya. Nah, ini programnya. Misalnya program empowerment.
Empowerment ini bisa bergerak di bidang pertanian, bisa bergerak. Ini contoh saja ya, ada banyak sekali program saya kira yang bisa kita lakukan di dalam program-program pemberdayaan. Nanti mungkin Mas Yudan atau Mbak Yanti Karmilaningsi bisa menjelaskan lebih teknis lagi, lebih jauh lagi. Pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi kreatif nih. Nah, PLS orang PNF itu nggak harus bisa ekonomi kan. Yang pasti mereka bisa mengelola lembaga non formal dengan baik. Saya kira seluruh sektor bisa kita jangkau gitu. Kemudian misalnya buat lembaga pelatihan wirausaha, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, termasuk pelatihan tentang dunia usaha dan dunia industri, bagaimana menghubungkan UMKM, bagaimana menghubungkan program dengan dunia usaha. Nah, kemudian lembaga-lembaga kursus misalnya. Biasanya kan yang banyak itu kursus jahit, sablon, salon, dan lain-lain. Nah, itu bisa diperluas program kita, termasuk apalagi sekarang dunianya dunia digital gitu. Semua orang saat ini harus memiliki keterampilan digital. Harus memiliki keterampilan digital karena teknologi saat ini itu mendisrupsi banyak sekali lapangan kerja sehingga banyak orang dirumahkan. Nah, termasuk kita, saya juga sendiri was-was ini. Ini ke depan keterampilan apa sih yang saya miliki gitu. Apakah saya bisa bersaing di era teknologi atau tidak? Apa yang saya tawarkan untuk dunia? Apa yang bisa saya tawarkan untuk diri saya, keluarga saya begitu. Kalau saya tidak memiliki keterampilan. Nah, salah satu keterampilan saya kira keterampilan digital bisa dipakai pemasaran, bisa dipakai apalagi namanya iklan dan lain-lain. Yang penting dicatat adalah wawasan program kita. Saya mencoba merumuskan kira-kira ada 4 wawasan yang bisa kita bisa kita masukkan di dalam program kita. Seluruh program pendidikan non formal setidaknya berwawasan lingkungan. Kenapa berwawasan lingkungan? Dunia sekarang, apalagi Pak Jokowi ini sekarang lagi di mana ya? Ukraina kemarin ini mau ke Rusia ya. Kemarinnya lagi ke Jerman dalam rangka membahas tentang perubahan iklim, krisis iklim. Nah, teman-teman harus khawatir bahwa krisis iklim ini tidak hanya mengancam mengancam kita, tapi juga mengancam mengancam anak-anak kita nanti, adik-adik kita nanti ke depan. Nah, kalau kita merusak lingkungan saat ini, itu bisa parah begitu. Nah, kemudian setiap program saya kira ya, misalnya di teman-teman merumuskan program di bidang pertanian, itu wawasan lingkungannya, wawasan ekologinya harus ada begitu. Berwawasan budaya. Nah, karena dunia teknologi media sosial berkembang sangat pesat, ini merasuk hampir seluruh jantung budaya kita. Makanya kalau kita tidak mempertahankan budaya lokal kita, kearifan lokal kita, itu kita bisa digerus oleh budaya lain. Nah, ini alhamdulillah mungkin Indonesia masih bertahan, tidak ada perang saudara, tidak ada apalagi namanya kejahatan kriminal karena budaya kita masih cukup kuat untuk membendung pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, kalau sudah seperti di negara-negara lain yang perang saudara sudah hancur itu pasti. Nah, makanya ini aset bangsa kita yang sangat mahal sekali. Kebudayaan kita itu perlu dijaga. Makanya program kita juga harus berwawasan kebudayaan. Harus juga berwawasan sosial. Terutama modal sosial yang penting dikuatkan, didaya gunakan. Kemudian wawasan politik. Kenapa perlu wawasan politik? Terutama program-program advokasi masyarakat. Saya kira wawasan politik ini sangat penting sekali karena misalnya di dalam empowerment, di dalam pemberdayaan itu ada 2 yang harus kita bangun. Ya. Contohnya kita harus membangun kekuatan dan kita harus membangun kekuasaan. Kekuatan itu sifatnya internal, kekuasaan itu sifatnya eksternal. Nah, kalau tidak ada skill politik, kita tidak bisa menyuarakan secara kritis
fenomena yang terjadi, persoalan yang terjadi. Makanya memang harus ada wawasan politik di situ. Wawasan politik tidak harus berpartai politik, tetapi wawasan politik ini maksudnya orang didorong lebih kritis, didorong untuk berani mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak searah, yang salah atau yang keliru. Oke, terakhir saya ingin bilang bahwa leave no one behind, no one left behind. Gitu. Jangan ada yang kita tinggalkan agar tidak ada yang tertinggal. Ini juga semangat di dalam SDGs. Terima kasih Bu Moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.